Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6016. Setelah insiden Huaxianyuan kali ini, Yang Mulia Chen Wang datang mengunjungi Putri King Yue. Namun Putri King Yue tidak melihat Yang Mulia Chen Wang. Ini bukan berarti Putri King Yue belum pernah bertemu Yang Mulia Chen Wang sebelumnya. Setelah Yang Mulia Chen Wang kembali ke ibu kota kekaisaran, beliau pasti telah mengunjungi Putri King Yue berkali-kali, sehingga Putri King Yue mengenal Lin Bai dengan baik. Chu Junyou adalah anak yang kusaksikan tumbuh dewasa, jadi wajar jika dia tidak menyembunyikan apapun dariku. Putri King Yue berkata kepada Lin Bai, jika kau membantuku menyelidiki masalah ini, aku dapat memberimu kemudahan di dunia Tianquan. Lin Bai bertanya dengan penasaran, kemudahan apa? Putri King Yue tersenyum, semua informasi. Kecerdasan. Lin Bai mengerutkan kening. Adapun 7 alam surga, pemahaman Lin Bai terbatas pada beberapa buku kuno, dan dia belum pernah ke 7 alam surga, jadi dia tahu sangat sedikit. Putri King Yue melihat kerutan kening Lin Bai, dan dia tersenyum lembut, 7 alam langit tidak sesederhana yang kau bayangkan, 7 dunia ini. Pusat langit dan dunia bukanlah dunia iblis, bukan pula dunia roh, atau dunia bawah. Itu adalah 7 alam surga. Putri King Yue sengaja menyampaikan beberapa berita dan mengungkapkannya kepada Lin Bai, konon, 7 alam langit menyimpan kunci untuk meninggalkan dunia ini. Dan kunci ini, juga disebut, Xianlu. Kunci jalan peri. Lin Bai bingung ketika mendengarnya. Dengan pengetahuannya saat ini, ia terlalu sedikit mengerti. Putri King Yue tersenyum lagi, konon, makam dan area terlarang klan kuno dan orang-orang kuat dimakamkan di 7 alam surga. Baik itu dunia iblis, dunia roh, dunia iblis, atau dunia bawah, makam hampir semua makhluk gaib besar berada di 7 alam langit. Banyak makhluk gaib besar yang telah mati tetapi belum sepenuhnya mati, dan yang belum mati sepenuhnya, juga bersembunyi di 7 alam langit. Penyihir hebat. Lin Bai mendengar gelar ini lagi. Lin Bai bukan lagi seorang pendekar yang baru saja tiba di alam iblis, dan dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan supernatural yang hebat. Sederhananya, kekuatan supernatural yang hebat, adalah petarung terkuat di 4 alam utama. Itu adalah eksistensi tingkat atas di 4 alam utama dunia iblis, ramuan, dunia iblis, dan dunia bawah. Lin Bai masih memasang wajah muram, dan tidak menunjukkan banyak minat pada perubahan tersebut. Bagaimanapun juga, harta karun 7 alam surga bukanlah kebutuhan Lin Bai. Dia hanya ingin menemukan kerabatnya melalui 7 alam surga. Melihat Lin Bai masih tidak terpengaruh, Putri King Yue berkata lagi, konon, rahasia klan Tuntian dan klan Dewa Raksasa terkubur di 7 alam surga. Desis. Lin Bai tiba-tiba menarik napas dingin, dan mata Gu Jingwubo bersinar terang. Melihat perubahan di mata Lin Bai, Putri King Yue tersenyum dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa umpan yang dilepaskan sudah cukup, dan Lin Bai sudah tertarik. Putri King Yue tidak berkata apa-apa lagi, tetapi bertanya, Tuan Serigala, apakah Anda tertarik dengan hal-hal ini? Siapapun yang tidak tertarik adalah penipu. Lin Bai tersenyum dan bertanya lagi, bagaimana saya bisa percaya apa yang dikatakan Putri King Yue itu benar? Putri King Yue sepertinya telah menebak bahwa Lin Bai akan memiliki pertanyaan ini, jadi dia berkata dengan ringan, saya pernah mewakili alam iblis Chu untuk bertarung di 7 alam surga. Kampanye. Putri Sulung mengatakan untuk bertarung. Dengan kata lain, 7 alam surga saat ini dalam keadaan perang. Lin Bai mengerutkan kening lagi. Karena ini adalah keadaan perang, siapa yang akan bertarung dengan siapa? Dunia iblis dan dunia roh. Atau dunia bawah dan dunia iblis. Lin Bai dipenuhi keraguan, kekuatan apa yang bertarung di dalam. Putri King Yue tidak mengatakan dengan jelas, informasi ini hanya dapat diberitahukan kepada Tuan Serigala setelah Tuan Serigala menyelesaikan pekerjaannya untukku. Memang benar, jika kau tidak melihat kelinci, kau tidak akan melihat elang. Lin Bai tersenyum kecut dari lubuk hatinya, memikirkan pro dan kontra. Membantu Putri King Yue menyelidiki masalah Huang Xuan, masalah ini tidak mudah. Ini terjadi 10.000 tahun yang lalu. Bahkan jika ada bukti, bukti itu sudah hilang di telan waktu. Menyelidiki dan mengumpulkan bukti itu sulit. Yang terpenting adalah, ada kemungkinan besar bahwa Kaisar Chu berada di balik masalah ini. Jika kita menyelidiki masalah ini, bukankah itu bertentangan dengan Kaisar Chu? Di wilayah negara Chu, menjadikan Kaisar negara Chu sebagai musuh, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Selain itu, Lin Bai tampaknya tidak terlibat dalam urusan keluarga kerajaan. Ia ingin mencari cara untuk melarikan diri, tetapi ia tidak menyangka bahwa Putri King Yue tidak menginginkannya melarikan diri. Hal ini membuat Lin Bai sedikit malu. Namun,
Syarat yang ditawarkan oleh Putri King Yue benar-benar menyentuh hati Lin Bai. Lin Bai hanya sedikit mengetahui tentang 7 alam surga, dan kekuatan-kekuatan besar secara ketat memblokir informasi tentang 7 alam surga, sehingga Lin Bai tidak pernah berusaha mempelajari tentang 7 alam surga dari sumber lain. Sekarang setelah Lin Bai memutuskan untuk pergi ke 7 alam surga, tentu saja akan lebih baik untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Putri King Yue memperhatikan Lin Bai bermeditasi, mempertimbangkan taruhannya, dan tidak mengganggu Lin Bai. Melihat Lin Bai masih belum bisa mengambil keputusan, Putri King Yue menambahkan, aku tahu akan sangat sulit untuk menyelidiki masalah ini setelah 10.000 tahun, dan aku tidak terlalu berharap. Aku hanya berharap Tuan Serigala akan melakukan yang terbaik. Akan lebih baik jika dia bisa mengetahuinya. Jika penyelidikan gagal, tidak masalah. Aku juga bisa memberikan Tuan Serigala beberapa informasi terbatas, yang bisa dianggap sebagai kerja keras bagi Tuan Serigala. Kedengarannya sangat masuk akal untuk membayar sedikit kerja keras jika tidak menemukan jawabannya. Mulut Lin Bai melengkung, jika demikian, aku akan melakukan yang terbaik. Putri King Yue mengambil cangkir tehnya, maaf, Tuan Serigala. Lin Bai juga mengambil cangkir tehnya, lakukan yang terbaik. Keduanya minum teh bersama, dan kesepakatan itu untuk sementara diselesaikan. Kemudian, Lin Bai banyak bertanya tentang hal-hal yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, terutama asal-usul Huang Xuan. Putri King Yue juga menceritakan semua yang dia ketahui. Dari mulut Putri King Yue, aku mengetahui bahwa, 10.000 tahun yang lalu, setelah Huang Xuan dieksekusi oleh negara Chu, Zhao Xingxi juga mencabuti keluarganya. Dengan kata lain, di dunia saat ini, kecuali Putri Sulung, hampir tidak ada yang akan mengingat seorang anak hilang yang hidup selama ribuan tahun. Ini membuat penyelidikan jauh lebih sulit. Tapi tidak masalah, bahkan jika penyelidikan gagal, Putri Sulung juga mengatakan bahwa dia akan membayar atas kerja kerasnya, yang sudah cukup. 2 jam kemudian, Lin Bai meninggalkan istana Putri King Yue dan kembali ke istana Tian Suisong. Di lorong gelap rumah Putri Sulung, setelah seseorang menatap Lin Bai dan pergi, dia berbalik dan berjalan ke dalam kegelapan. Ketika dia muncul kembali di saat berikutnya, berita itu telah disampaikan ke istana. Istana Emas. Di kursi naga yang diterangi oleh pancaran cahaya ilahi, Kaisar Chu sedang membaca sebuah buku kuno secara detail. Tiba-tiba, sebuah suara muram terdengar dari kegelapan dan berkata, baru saja. Putri King Yue diam-diam memanggil Lin Bai. Lin Bai tinggal di kediaman Putri King Yue selama 3 jam sebelum pergi. Putri King Yue, Kaisar Chu mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Bab 6017. Apa yang mereka bicarakan? Kaisar Chu mengerutkan kening, tampak sangat tidak senang, dan bahkan nadanya menjadi jauh lebih dingin, dia bertanya dalam hati. Aku tidak tahu. Orang di balik kegelapan menjawab dengan jujur, kediaman Putri Sulung, kami tidak berani mendekatinya. Terakhir kali seorang mata-mata ditangkap oleh Putri dan dipukuli karena melewati kantor pemerintahan 2 kali, dia terbaring di tempat tidur selama 10 tahun dan tidak bangun. Hehe, ketika Kaisar Chu mendengar kata-kata ini, dia marah dan ingin tertawa. Setelah setengah suara, Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam dan menghela napas, bagaimanapun. Putri King Yue bersedia bertemu orang luar, itu juga hal yang baik. Namun, mengapa Lin Bai tiba-tiba menerima panggilan dari Putri King Yue? Pria di balik kegelapan menjawab, 2 hari yang lalu, ketika Lin Bai menyelidiki masalah Pangeran ke-21, dia menemukan Dewi Istana Iblis Zhou Yu dan 2 Daozi di Taman Peri Bunga Putri King Yue. Kedua pihak bertarung sengit. Dewi itu diusir oleh Dewa Serigala. Salah satu dari 2 Taois ditangkap hidup-hidup dan dilemparkan ke api penyucian divisi Zhaoxing. Yang lainnya melarikan diri dengan mengancam Li Guxian dan He Qiyun. Kaisar Chu mengangguk ketika mendengar laporan itu, Pangeran Chen datang ke istana untuk menjelaskan masalah ini secara detail. Dikatakan bahwa, Lin Bai mencurigai bahwa Li Guxian dan He Qiyun adalah putra-putra gelap dari Istana Iblis 9 Neter, tetapi dia tidak yakin. Tetapi Li Guxian dan He Qiyun terus mengatakan, mereka pergi ke Huaxianyuan untuk mengunjungi Putri King Yue dan bertemu mereka secara kebetulan. Kalau begitu semuanya masuk akal. Lin Bai merusak Taman Peri Bunga, dan dipanggil oleh Putri King Yue untuk dimintai pertanggungjawaban. Kaisar Chu dengan cepat memahami seluk-beluk masalah ini. Tetapi orang yang tidak dikenal itu tiba-tiba berkata, menurut laporan dari mata-mata, tampaknya Lin Bai tidak dimintai pertanggungjawaban ketika dia meninggalkan rumah Putri Sulung. Kaisar Chu mengerutkan kening dan berkata, King Yue berubah pikiran. Dia tidak meminta pertanggungjawaban.
Lalu Lin Bai tinggal di Istana Putri Sulung selama 3 jam, sebenarnya apa yang dia bicarakan? Orang yang tidak tahu apa-apa itu menjawab, mungkinkah itu terkait dengan apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? 10.000 tahun yang lalu. Kaisar Chu menghela napas dalam hati, mengusap bagian tengah alisnya dengan kedua tangan, dengan ekspresi sedih dan tak berdaya di wajahnya. Kaisar Chu berkata, artinya, Putri King Yue meminta Lin Bai untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Huang Xuan 10.000 tahun yang lalu. Namun, ribuan tahun telah berlalu sejak kejadian ini. Bahkan jika ada bukti, bukti itu sudah hilang di telan waktu. Apa gunanya dia mengejar masalah ini sekarang? Orang yang berada di tempat rahasia itu berkata, masalah ini selalu membuat Putri King Yue khawatir, dan ini juga alasan mengapa dia tidak pernah bertemu orang luar selama 10.000 tahun. Mungkin dia hanya ingin mencari tahu tentang masalah ini agar dia bisa melepaskan belenggu di hatinya. Yang mulia, jika Putri King Yue benar-benar meminta Lin Bai untuk mencari tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, dengan pikiran Tuan Serigala, saya khawatir dia akan menemukan beberapa petunjuk. Haruskah kita mengalahkan Tuan Serigala? Mata Kaisar Chu menjadi gelap, sudah saatnya mengalahkan Tuan Serigala, jika tidak, dia akan menjadi semakin bodoh, dan berani menyelidiki kasus apapun. Kaisar Chu memikirkannya dengan serius, dan berkata, kirim perintah rahasia kepada Tuan Lang, yang mengatakan, jika dia, Yi Song, dan Chen Yule mengenakan topeng emas dan mempermalukan para prajurit negara Chu, Kaisar ini pasti tidak akan memaafkannya begitu saja. Mereka. Setelah orang-orang di kegelapan mendengarnya, mereka langsung mengerti maksudnya. Sebentar lagi akan ada tantangan kedua dari para pendekar dari wilayah utara di lantai atas bulan. Para pendekar dari wilayah utara tidak akan pernah mati, dan cepat atau lambat mereka akan memaksa Lin Bai dan yang lainnya untuk bertarung. Masuk akal, Lin Bai, Chen Yule, dan yang lainnya mengenakan topeng emas untuk melawan para pendekar dari wilayah utara, yang dapat dianggap sebagai tindakan kesatria. Kaisar Chu juga sangat puas dengan ini. Tetapi setelah apa yang terjadi pada Putri King Yue, Kaisar Chu memutuskan untuk mengalahkan Lin Bai. Karena Anda ingin mengalahkan, Anda membutuhkan alasan yang sah, dan tantangan dari para pendekar di wilayah utara adalah alasan yang tepat. Jika Lin Bai dan yang lainnya dikalahkan, Kaisar Chu dapat memanfaatkan ini untuk mempersulit Lin Bai. Ini dapat dianggap sebagai semacam pukulan, sehingga Lin Bai dapat menahan kekuatannya. Setelah orang rahasia itu setuju, dia berkata, lalu bagaimana Li Guxian dan He Qiyun harus menghadapi mereka? Tuan Lang berkata dengan yakin, bahkan jika kedua gadis ini bukan dewi dari Istana Iblis 9 Neter, mereka pasti berhubungan. Kaisar Chu menyipitkan matanya, dan berkata dingin, Istana Iblis 9 Neter terlalu jauh mengulurkan tangannya. Pria dalam kegelapan itu menghela napas, ya, selama 100.000 tahun, para prajurit Istana Iblis 9 Neter seperti racun yang meresap, yang telah menembus semua kekuatan teratas di alam Iblis Timur. Menurut informasi yang kami miliki, setidaknya ada 50.000 orang dari keluarga kerajaan yang melayani di Istana Iblis Jeoyu. Konspirasi Istana Iblis 9 Neter sangat besar. Bukankah seperti itulah, Pangeran Hong, dijebak oleh mereka 5 tahun yang lalu? Kami bahkan menduga, beberapa pejabat tingkat tinggi dari pasukan paling makmur di alam Iblis Timur telah dievakuasi oleh Istana Iblis 9 Neter, tetapi mereka belum mengetahuinya. Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam berulang kali, dan Lin Bai menduga bahwa salah satu dari dua putri, Li Guxian dan He Qiyun, adalah dewi dari Istana Iblis 9 Neter. Ketika Kaisar Chu mendengar berita itu, dia juga tercengang dan diam-diam terkejut. Karena latar belakang Li Guxian yang tidak biasa, ayahnya pernah menjadi perwira militer negara Chu, dan ibunya adalah putri leping dari negara Chu. Li Guxian dapat dianggap sebagai anak emas sejati. Jika Li Guxian adalah putra gelap dari Istana Iblis 9 Neter, itu berarti Istana Iblis 9 Neter mungkin telah menyusup ke keluarga kerajaan. Di dalam keluarga kerajaan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang merupakan putra gelap yang ditempatkan oleh Istana Iblis Jeoyu. Periksa, kata Kaisar Chu dengan suara dingin, pergi dan cari tahu untukku, bukan hanya Li Guxian dan He Qiyun. Di seluruh keluarga kerajaan, kalian harus menyelidikinya untukku. Setelah mengetahuinya, jangan bertindak gegabah, tunggu waktu yang tepat, dan tangkap semua orang ini sekaligus. Orang-orang di kegelapan menerima perintah berulang kali, dan kemudian tidak ada suara di Istana Emas. Kaisar Chu duduk di kursi naga, dan tidak melanjutkan membaca, tetapi menatap ke depan dengan ekspresi serius dan mata tajam. Tatapan dingin, kemarahan Kaisar akan menyebabkan jutaan mayat berjatuhan, perlahan muncul di wajahnya. Saat ini,
dia lebih seperti kaisar yang memerintah dunia. Lin Bai, yang telah sibuk beberapa saat, akhirnya kembali ke istana Tian Suizong. Akhirnya waktunya untuk menarik napas. Lin Bai tersenyum kecut, dan rencana selanjutnya tanpa sadar muncul di benaknya. Sepertinya tidak banyak hal yang terjadi. Tunggu saja sampai misi dari lembah serangga perbatasan selatan memasuki ibu kota kekaisaran. Tangkap Xia Jingxi, dan semua ini akan berakhir. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menatap bunga laurel yang mekar di halaman. Tepat saat itu, pelayan buru-buru maju untuk melapor, Tuan Wolf, silakan pergi ke aula utama, Yang Mulia memiliki perintah. Dekrit Kaisar Chu. Mengapa Kaisar Chu tiba-tiba mengeluarkan dekrit untukku? Lin Bai tidak mengerti maksudnya, jadi dia bergegas ke aula utama. Orang yang mengumumkan dekrit itu masih ayah mertuamu. Hanya saja ayah mertua yang mulia hari ini tidak memiliki ekspresi ceria seperti dulu, tetapi tampak sangat serius. Bab 6018. Ayah mertuamu tidak lagi memiliki ekspresi ceria dan ramah seperti dulu, melainkan ekspresi yang luar biasa serius. Sosok ayah mertuamu agak kaya, wajahnya tanpa janggut, dan kulitnya pucat. Saat ini, wajahnya datar, yang membuatnya semakin menyeramkan. Di aula utama, Lin Bai melangkah masuk, dan melihat raut wajah ayah mertuamu, ia segera merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke arah Patriark Pan Qing dan para tetua sekte Tian Sui lainnya, dan melihat bahwa mereka terlalu takut dengan ekspresi ayah mertuamu sehingga tidak berani berbicara. Sebagai pelayan di hadapan Kaisar Chu, kata-kata, perbuatan, dan ekspresinya secara alami mewakili Kaisar Chu. Dapat dilihat dari ekspresi wajah Kasimmu, dekrit Kaisar Chu mungkin berasal dari orang jahat. Yang Mulia Kasim. Setelah Lin Bai berjalan ke aula utama, ia buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Yang Mulia Kasim. Ayah mertuamu mengangguk sedikit, dan segera berkata, Tuan Serigala menerima perintah, dan Yang Mulia memiliki perintah. Jika Tuan Serigala mengenakan topeng untuk mengalahkan prajurit dari wilayah utara dan membuat kita terkenal sebagai prajurit dari wilayah timur, tetapi jika Tuan Markis Serigala sayangnya kalah, Yang Mulia tetap akan menghukum kejahatan itu. Ini adalah dekrit Yang Mulia. Apakah Tuan Serigala mengerti? Ayah mertuamu bertanya dingin. Oke, apa maksudnya ini? Dekrit mendadak dari Kaisar Chu membuat Lin Bai sedikit bingung. Aku sama sekali tidak mengerti sindiran macam apa yang ada dalam dekrit ini. Aku mengerti. Meskipun dia masih tidak mengerti, Lin Bai tetap ingin mengikuti dekrit tersebut. Setelah dekrit dibacakan, senyum muncul di sudut mulut Kasimmu. Tuan Serigala, Yang Mulia telah kehilangan kesabaran kali ini. Tuan Serigala seharusnya bersikap rendah hati akhir-akhir ini, tetapi tolong jangan sentuh Yang Mulia lagi. Terima kasih, Kasim, atas pengingatnya. Setelah membaca dekrit tersebut, Kasimmu tampak seperti orang yang berbeda. Hal ini membuat Lin Bai mengerti bahwa kemunculannya barusan adalah karena ayah mertuanya sengaja berpura-pura Kaisar Chu marah, hanya agar Lin Bai dan Tian Suizong melihatnya. Lin Bai bertanya lagi, beraninya bertanya pada ayah mertuaku. Apa yang membuat Yang Mulia marah? Kasim itu tersenyum dan berkata, budak tua ini tidak tahu, tetapi... Tuan Serigala, dapatkah Anda mengingat-ingat di mana Anda berada beberapa hari terakhir ini? Siapa yang Anda temui? Apa yang Anda bicarakan yang belum Anda lihat? Kemana Anda pergi? Siapa yang Anda temui? Hal-hal tidak senonoh apa yang Anda bicarakan? Hati Lin Bai langsung mencekam. Dia telah memikirkannya. Ini pasti karena Putri King Yue. Lin Bai tersenyum kecut. Sepertinya Kaisar Chu sudah tahu bahwa Putri King Yue memintanya untuk menyelidiki masalah Huang Xuan. Sepertinya Tuan Serigala sudah menduga dalam hatinya, jadi budak tua itu akan pergi. Kasimmu bangkit dan pergi. Patriark Pan Qing mengantar ayah mertuamu keluar pintu, sekaligus mengeluarkan beberapa hadiah dan menanyakan beberapa berita. Tidak lama kemudian, Patriark Pan Qing kembali dengan wajah muram, dan berkata kepada Lin Bai, apakah kau melihat wajah ayah mertuamu tadi? Itu wajah Kaisar Chu. Anak suci, apa yang telah kau lakukan beberapa hari terakhir ini sehingga membuat Yang Mulia begitu marah? Lin Bai tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya berulang kali, bukankah karena aku bertemu Putri King Yue? Putri King Yue, Patriark Pan Qing sepertinya mengerti sesuatu. Sebelum Lin Bai pergi menemui Putri King Yue, Lin Bai juga bertanya kepada leluhurnya, Pan Qing, tentang Putri King Yue. Pan Qing juga berasal dari era 10.000 tahun yang lalu, dan dia juga salah satu dari sedikit orang yang sombong di wilayah negara Chu saat itu, dan dia adalah kenalan lama Kaisar Chu dan Putri King Yue. Dia juga mendengar tentang hal-hal yang terjadi ribuan tahun yang lalu.
Putri King Yue meminta saya untuk menyelidiki seorang prajurit bernama Huang Xuan. Lin Bai menceritakan hal ini kepada leluhur Pan Qing. Kau setuju? Raut wajah Patriark Pan Qing berubah drastis, dan dia buru-buru bertanya. Lin Bai mengangkat bahu tak berdaya, apakah aku berani menolak? Lin Bai tidak menyebutkan kesepakatan antara dirinya dan Putri King Yue, tetapi langsung menyatakan bahwa dia tidak dapat menolak. Benar, Putri King Yue memiliki temperamen yang sangat kuat. Jika kau berani menolak, dia mungkin tidak akan membiarkanmu lolos. Patriark Pan Qing juga sangat mengenal temperamen Putri Sulung, jadi dia tersenyum kecut. Aku benar-benar tidak menyangka dia masih akan begitu memperhatikan orang ini. Hei! Patriark Pan Qing menghela napas dalam hati, tampak sedikit kesepian. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, leluhur tua, bukankah Anda juga memiliki perasaan tersembunyi terhadap Putri Sulung? Ini. Patriark Pan Qing segera panik, jangan bicara omong kosong, atau aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Aku hanya akan bertanya dengan santai, leluhur tidak perlu terlalu gugup. Lin Bai tersenyum. Patriark Pan Qing menghela napas lega, dan mendesah, Putri Sulung adalah wanita tercantik di ibu kota kekaisaran saat itu, dan aku tidak tahu berapa banyak talenta muda yang jatuh di bawah roknya yang indah. Lin Bai tersenyum dan berkata, baiklah, aku sudah bertemu dengan Putri Sulung. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, waktu tak pernah mengalahkan kecantikan. Nenek moyang akan bersujud di bawah rok delima miliknya, dan tidak ada rasa malu dalam hal itu. Itu, Patriark Pan Qing tersenyum, tetapi tiba-tiba memasang wajah serius. Putra suci, jangan bicara omong kosong, Putri King Yue dan aku adalah sahabat karib, dan kami sama sekali tidak punya niat lain. Lin Bai tidak ingin lagi mempermainkan Patriark Pan Qing, jadi dia bertanya, apa yang Patriark ketahui tentang Huang Xuan? Wajah Patriark Pan Qing langsung berubah muram, Putra Suci, aku menyarankanmu untuk tidak melanjutkan masalah ini lagi. Apakah kau tidak merasakannya? Yang Mulia marah begitu kau keluar dari kediaman Putri King Yue. Jika kau terus menyelidiki, Yang Mulia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lin Bai mengerutkan kening, dan pikirannya berputar, jadi kematian Huang Xuan benar-benar ada hubungannya dengan Yang Mulia. Mata Patriark Pan Qing menyipit, aku tidak mengatakan itu, tetapi, ada desas-desus di ibu kota kekaisaran. Dia melanjutkan, konon Huang Xuan dan Putri King Yue terlalu dekat saat itu, dan Kaisar Chu baru saja naik tahta, dan dia ingin Putri King Yue menikahi putra suci Sekte Dewa Abadi saat itu. Petik 2. Jadi aku mencoba mencari cara untuk menyingkirkan Huang Xuan, mengenakan topi, 9 sisa istana iblis neter, milik Huang Xuan, dan mengeksekusi Huang Xuan sampai mati. Setelah kematian Huang Xuan, Kaisar Chu bahkan tidak mengampuni keluarga dan teman-temannya, dan mengeksekusi mereka semua. Patriark Pan Qing menggelengkan kepalanya berulang kali, itu juga karena Kaisar Chu bertindak begitu tidak berperasaan sehingga Putri King Yue dan Kaisar Chu putus di tempat. Putri King Yue telah menutup gerbang istana, dan dia tidak lagi ikut campur dalam urusan dunia. Sudah 10.000 tahun, aku tidak menyangka kemarahan Putri Sulung belum mereda. Patriark Pan Qing berkata lagi, 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Chu baru saja naik tahta, beliau berada di puncak kekuasaannya, dan saatnya untuk menunjukkan kekuatannya, sehingga kebijakan-kebijakannya sangat tegas dan berani. Jadi dalam menangani beberapa masalah, memang agak ekstrim, yang membuat Putri King Yue sangat tidak puas. Setelah selesai berbicara, beliau menasihati Lin Bai lagi, sebaiknya jangan melanjutkan penyelidikan masalah ini, agar tidak menyinggung Kaisar Chu. Lin Bai tahu apa yang dikhawatirkan oleh leluhur Pan Qing. Tian Suizong telah ditindas oleh keluarga kerajaan Chu selama 100.000 tahun, dan sekarang sulit untuk bernapas lega. Jika Kaisar Chu tersinggung dan ditindas lagi karena kejadian ini, maka Tian Suizong mungkin akan kesulitan untuk bangkit kembali. Bab 6019. Sebaiknya kau berhenti menyelidiki masalah ini. Patriark Pan Qing Yu mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Patriark, aku tahu betul. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Patriark Pan Qing memandang Lin Bai dengan curiga. Kau tahu itu, kau punya nomor kentut di hatimu. Jika kau terus menyelidiki, kau tidak tahu seberapa besar kekacauan yang akan kau buat. Selama sisa waktu itu, Lin Bai beristirahat dengan nyaman di Tian Suizong dan menghabiskannya dengan aman. Namun, ibu kota kekaisaran tidak tenang, dan pertempuran di Yuedinglou sekali lagi penuh dengan kekacauan. Hari itu, sebelum senja, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, dan murid-murid sekte Tiansui lainnya datang menemui Lin Bai lagi. Kakak Sengxi,
Hari ini adalah pertempuran menara atap bulan yang diprakarsai oleh prajurit dari wilayah utara lagi. Kakak Sengzi akan melihat-lihat. Tanya Bai Yifei dengan penasaran. Qiao Mo berkata, sore hari, Chen Yule, Sengzi, Yi Song, dan yang lainnya telah mengirimkan undangan, mengatakan bahwa jika kakak Sengzi pergi, kita harus bertemu di suatu tempat. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan perlahan bangkit, mari kita pergi dan melihat-lihat, trik apa lagi yang dimiliki para pendekar wilayah utara. Sekarang Lin Bai hanya perlu menangani dua hal ini. Setelah para pendekar di wilayah utara ditangani, mereka dapat menunggu misi dari lembah serangga di perbatasan selatan untuk memasuki ibu kota kekaisaran dengan tenang. Lin Bai membawa murid-murid Sekte Tianshui ke Menara Bulan. Di depan gedung Yueding, di kaki kota kekaisaran, tempat itu masih sangat ramai. Banyak sekali pendekar dari wilayah timur berkumpul di sini, memandang ke atap gedung Yueding. Putra suci Sekte Tianshui ada di sini. Guru Serigala ada di sini. Saya melihat Yi Song, putra Tian Xianzong, putra keluarga Chen, putra Fan Tianzong, putra Bai Tianzong dan yang lainnya telah tiba, dan saya adalah penguasa serigala yang juga akan datang. Kemunculan Lin Bai di depan gedung Yueding segera menimbulkan kehebohan. Bagaimanapun, Lin Bai adalah salah satu dari sedikit jenius tak tertandingi di ibu kota kekaisaran saat ini. Lin Bai juga mewakili kekuatan terkuat generasi muda negara Chu saat ini. Lin Bai datang dan duduk di depan menara Yueding, yang menambah kepercayaan diri para prajurit di wilayah timur. Di samping gedung Yueding, semua restoran sudah penuh dipesan. Jika bukan karena keluarga Chen Yule memiliki restoran di sini, mungkin Lin Bai dan yang lainnya pun tidak akan bisa memesan meja. Dan karena pertempuran Yueding Lou, restoran dan kedai teh di sekitarnya menghasilkan banyak uang. Saudara Lin ada di sini. Saudara Lin. Lin Bai berjalan ke teras restoran, dan bertemu dengan Chen Yule, Yi Song, Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, Lu Qingjun, Lu Lingjun, dan yang lainnya yang sudah berada di sana. Kali ini, bahkan Huang Qingyun, Sui Modan, Saintes Sekte Bulan Li Xuanqiu, dan Saintes Sekte Bintang Monan ikut bergabung. Semua orang duduk di teras, makan, minum, dan bersenang-senang sambil menunggu malam tiba. Chen Yule berbisik kepada Lin Bai, Saudara Lin, apakah kau sudah menerima dekrit dari Yang Mulia Kaisar Chu? Mendengar suara Chen Yule, Yi Song mengangkat semangatnya, dan berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah, Yang Mulia, saya tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa tiba-tiba ada dekrit, dan dekrit ini berbau mesiu, sepertinya ditujukan kepada kita. Saudara Lin, apakah karena kita tidak bertindak terakhir kali? Membiarkan para prajurit di wilayah utara terlalu sombong dan mengecewakan Yang Mulia. Baru kemudian Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menerima dekrit itu, Chen Yule dan Yi Song juga menerimanya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa, dekrit ini bukan ditujukan kepada mereka, melainkan kepada Lin Bai. Keduanya dianggap terlibat oleh Lin Bai. Masalah ini disebabkan olehku, dan aku akan menyelesaikannya. Lin Bai pertama kali mengaku kepada mereka berdua. Saat itu juga, Li Xuanqiu, yang mengenakan pakaian merah, tersenyum dan bertanya, kalian bertiga sedang membicarakan apa? Lin Bai tersenyum, dan mengambil kesempatan ini untuk mengubah topik. Kakak Yi mengatakan bahwa pakaian Nona Li Xuanqiu hari ini sangat indah, dan hampir membuatnya terpukau. Wajah Yi Song tiba-tiba memerah, ini. Kakak Lin, jangan bicara omong kosong. Lelucon Lin Bai membuat semua orang di meja anggur tertawa terbahak-bahak, tetapi Yi Song tertawa kering dua kali, karena tahu bahwa Lin Bai hanya bercanda. Sambil mengobrol, waktu berlalu setiap menit. Tak lama kemudian, bulan berada di tengah langit. Bulan purnama menggantung di langit, tanpa awan dan hanya sedikit bintang. Tiba-tiba, sesosok muncul dari kejauhan dan muncul di puncak gedung Yueding. Datang. Para prajurit utara ada di sini. Kemunculan orang ini segera terlihat oleh para prajurit di sekitar Yueding Lou, dan mereka semua berseru. Lin Bai dan yang lainnya juga berhenti berbicara dan tertawa, dan mendongak ke arah prajurit di puncak menara bulan. Sosok yang berdiri di puncak menara bulan itu, meskipun tampan, mengenakan kulit binatang, memancarkan aura liar. Orang ini tak lain adalah putra suci klan Nanshan di wilayah utara. Zhou Han. Zhou Han, putra suci klan Nanshan di wilayah utara, dengan ini mengundang para petarung emas dari wilayah timur untuk datang dan bertarung. Zhou Han, putra suci klan Nanshan, mendarat di puncak menara bulan, dan suara perang terdengar lagi. Sebagai prajurit emas, Lin Bai, Yi Song,
dan Chen Yule semuanya menyipitkan mata dan menatap Zhou Han dengan dingin. Jika Zhao Yuxi tidak mengingatkan mereka bertiga, kebijakan terbaik adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi. Jika tidak, mereka pasti sudah bergegas untuk menghajar Zhou Han hingga babak belur. Bagaimana mungkin Zhou Han diizinkan untuk menantang lagi dan lagi? Setelah teriakan perang terdengar, para prajurit di sekitar Yue Dinglou saling memandang, tetapi tidak ada prajurit emas yang muncul. Putra klan Nanshan tidak terburu-buru, tetapi berdiri di puncak bulan dan berteriak lagi, apakah prajurit emas dari wilayah timur akan datang untuk bertarung? Zhou Han, putra suci klan Nanshan, mencibir, mungkinkah para pendekar yang dibesarkan di tanah luas wilayah timur semuanya bajingan tak becus yang bersembunyi kepala dan ekor mereka? Begitu ucapan ini keluar, langsung membangkitkan kemarahan para pendekar di wilayah timur. Barbar dari wilayah utara, kau begitu sombong. Ketika ketiga orang kuat itu datang, mereka pasti akan menghajar kalian sampai babak belur. Sialan, apa yang dilakukan ketiga pendekar itu? Mengapa mereka belum datang juga? Apa yang kalian tunggu? Orang-orang sudah memanggil, mengapa kalian tidak bergerak? Para pendekar di wilayah timur tidak sabar. Mereka tentu saja tidak mengerti misteri ini, dan mereka terlalu mudah dimanfaatkan sebagai senjata. Zhou Han, putra suci klan Nanshan di wilayah utara, tertawa, datang. Apakah mereka masih berani datang? Mereka sudah ketakutan oleh keagungan para pendekar utara saya. Dia sekarang seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Hahaha. Zhou Han berdiri di puncak bulan, mengejek dengan seenaknya. Di teras. Meng Qinxian mendecakkan lidahnya berulang kali, Saudara Lin, bisakah kau menanggung ini? Wajah Lin Bai dingin, sementara Chen Yule dan Yi Song juga memiliki niat membunuh di mata mereka. Tetapi tidak satu pun dari ketiganya memilih untuk bergerak. Mereka sangat jelas bahwa begitu mereka bergerak, mereka akan jatuh ke dalam jebakan para pendekar utara. Tetapi pada saat ini, di atas awan di kejauhan, tiga sosok tiba-tiba terbang dan mendarat di puncak bulan. Siapa bilang kita tidak berani datang? Bukankah kita sudah di sini? Ketiganya berdiri di atas atap bulan, dan semua prajurit mendongak. Ketiganya bertubuh tinggi dan tegap, mengenakan jubah hitam dan topeng emas kasar. Ketiga topeng emas itu masing-masing diukir dengan motif mawar, bunga mawar, dan narsis. Ini, mata Lin Bai, Yi Song, dan Chen Yule melebar ketika melihat pakaian ketiga orang itu. Chen Yule menunjukkan permusuhan, Saudara Lin, ini adalah trik baru para pendekar utara. Bab 6020. Di depan puncak bulan. Tetua botak, dari klan Nanshan di wilayah utara dan Yao Qian, putra Taois yang baru saja lolos dari tangan Lin Bai, berdiri berdampingan. Mereka semua memandang ketiga prajurit emas yang tiba-tiba muncul di puncak bulan. Hehe, tetua botak itu terkekeh pelan, dan berkata kepada Taois Yao Qian di sebelahnya, ini masih cara cerdas Yao Qian untuk membuat ketiga orang lainnya berpura-pura menjadi prajurit emas dari wilayah timur. Selama mereka dikalahkan oleh Zhou Han, semua ini bisa berakhir. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa di balik topeng emas ini. Semakin tetua botak itu memikirkannya, semakin dia merasa bahwa metode dan cara Taois Yao Qian sangat brilian, dan dia berkata sambil tersenyum. Tetapi ekspresi tetua botak sangat kaku, dan wajahnya sedikit pucat, seolah-olah dia belum pulih dari cedera serius. Wajah tetua Yao Qian jelek. Apakah seseorang menyinggung perasaan Taois Yao Qian? Pria botak itu memperhatikan luka pada Taois Yao Qian, dan bertanya dengan penasaran, siapa yang melukai Taois Yao Qian? Keluarga Nanshan saya bersedia membantu Anda. Taois Yao Qian melampiaskan amarahnya. Hehe, Taois Yao Qian mencibir dua kali, saya khawatir kalian klan Nanshan tidak mampu menyinggung orang yang melukai saya. Klan Nanshan tidak mampu menyinggung. Pria botak itu menyipitkan matanya, menyadari bahwa pendekar yang melukai Taois Yao Qian pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Taois Yao Qian menggosok dadanya, Anda tidak perlu repot-repot dengan masalah ini, fokus saja pada masalah di depan Anda. Ini adalah terakhir kalinya Istana Iblis membantu klan Nanshan. Jika kau masih belum bisa mengatasi semuanya dengan baik, kurasa, klan Nanshan sebaiknya mundur ke daerah es dan salju di wilayah utara, dan jangan keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Pria botak itu tertawa dua kali, Daozi Yao Qian, tenanglah, setelah menyelesaikan masalah di depanmu, rencana klan Nanshan di masa depan pasti akan berjalan lancar. Semoga begitu. Daozi Yao Qian bergumam dalam hatinya, menatap dengan serius ke puncak atap bulan. Di teras restoran, Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song saling memandang dengan tak percaya. Saudara Lin, ini, Chen Yule terdiam sejenak,
menatap ketiga prajurit berjubah hitam dan bertopeng emas itu, sedikit terkejut. Wajah Yisong dingin, ini pasti langkah lanjutan dari prajurit wilayah utara. Wajah Lin Bai muram, dia menyipitkan matanya dan menatap ketiga prajurit bertopeng emas yang muncul di atas menara Yueding, dan pikirannya sedikit terguncang. Aku benar-benar tidak menyangka para pendekar wilayah utara akan menemukan metode seperti ini, tapi memang benar, dengan topeng, tidak ada yang tahu teknik gerakan seperti apa yang dimiliki orang di balik topeng itu. Lin Bai bergumam dalam hati. Apa yang dikatakan guru benar, ada ketidaksempurnaan dalam jalan surga, dan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Meskipun memakai topeng dapat menyembunyikan identitasmu, siapapun bisa memakai topeng. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, merasakan keseriusan masalah ini. Ini jelas merupakan trik baru para pendekar wilayah utara, dan Lin Bai telah melihat apa yang dipikirkan para pendekar wilayah utara. Mereka meminta orang untuk memakai topeng dan berpura-pura menjadi pendekar emas dari wilayah timur, dan mereka dikalahkan oleh Zhou Han. Bagaimanapun, para pendekar wilayah timur tidak tahu siapa yang ada di balik topeng itu. Mereka hanya perlu melihat pendekar emas wilayah timur dikalahkan, dan itu sudah cukup. Di lantai atas, di puncak bulan. Dengan seringai di wajahnya, Zhou Han menatap ketiga pendekar bertopeng emas di depannya. Ia tidak hanya tidak takut, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya. Karena ketiga prajurit ini menyamar sebagai prajurit dari klan Nanshan. Selama mereka bertarung satu sama lain nanti, ketiganya akan menunjukkan kelemahan mereka, sehingga Zhou Han dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Aku sudah lama menunggu kalian bertiga. Zhou Han tersenyum dingin, kupikir kalian bertiga akan terus bersembunyi. Di antara ketiga orang itu, orang yang mengenakan topeng mawar berkata dingin, tanah wilayah timur tidak dapat mentolerir kenekatanmu sebagai prajurit dari wilayah utara. Nada suara Zhou Han langsung berubah dingin, aku menunggu para prajurit dari wilayah utara datang, tetapi aku tidak menyangka akan diintimidasi dan ditindas olehmu dan orang lain di wilayah timur. Sikap buruk ini, aku, seorang prajurit dari wilayah utara, pasti tidak akan mentolerirnya. Dalam pertempuran hari ini, aku akan mencari keadilan untuk para prajurit di wilayah utara. Nada suara Zhou Han penuh dengan kebenaran dan mengagumkan, dan banyak prajurit dari wilayah utara merasa bersemangat ketika mendengarnya. Zhou Han berkata dingin, karena kalian bertiga sudah datang, hentikan omong kosong ini. Kalian akan pergi bersama, atau satu persatu. Aku tidak peduli. Zhou Han menegakkan tubuhnya, memancarkan aura arogansi, dan keagungannya menyebar dengan deras. Kalau begitu, biarkan aku mempelajari dulu jurus-jurus brilian putra Zhou Han. Prajurit bertopeng mawar itu menghunus pedang di tangannya, dan bergegas menuju Zhou Han. Kau berani menggunakan kapak di depanku. Zhou Han meraung marah, memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam sebuah pukulan, menghancurkan cahaya pedang yang datang. Pada saat yang sama, tanpa ragu sedikit pun, Zhou Han meninju ke depan lagi, mengenai dada pendekar bertopeng emas mawar dengan keras. Oh! Hanya terdengar erangan teredam, dan pendekar bertopeng emas mawar itu terlempar ke belakang oleh pukulan Zhou Han. Hanya itu. Zhou Han berkata sambil tersenyum, aku melihat kekuatan kalian bertiga, dan aku hanya bisa menindas mereka yang tidak pandai belajar di wilayah utara. Tidak ada pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau begitu, kalian bertiga jangan buang waktu, ayo pergi bersama. Zhou Han berteriak keras dan meminta mereka bertiga untuk maju bersama. Setelah melihat pendekar bertopeng emas mawar terluka oleh pukulan Zhou Han, para pendekar dari wilayah timur yang menyaksikan pertempuran itu menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Kau bahkan tidak menangkis pukulan Zhou Han. Zhou Han memang putra suci klan Nanshan di wilayah utara, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Para pendekar dari wilayah timur semuanya berkeringat karena ketiga pendekar emas itu. Saat ini, mereka sepenuhnya menganggap ketiga orang ini sebagai pendekar emas sejati dari wilayah timur. Ayo kita pergi bersama. Pendekar emas yang mengenakan topeng mawar berteriak, dan melesat bersama para pendekar yang mengenakan topeng emas mawar dan topeng emas narsis. Dari ketiga pendekar emas itu, dua menggunakan ilmu pedang, dan satu menggunakan kekuatan sihir, menyerang Zhou Han. Sesaat, di puncak menara bulan, sinar cahaya cemerlang dari teknik saluran ilahi terpantul di langit, dan semburan paksaan yang mengerikan jatuh di ibu kota kekaisaran, membuat semua orang terengah-engah. Tetapi mereka melihat ketiganya membunuh Zhou Han, tampak mengancam, tetapi mereka dengan mudah dihalangi oleh Zhou Han. Kalahkan aku. Zhou Han meraung, mengubah seluruh tubuhnya menjadi telapak tangan besar, dan menjatuhkan ketiga pendekar yang mengenakan topeng emas itu ke tanah.
Terhimpit di atap bulan, diinjak oleh Zhou Han. Ampuni, ampuni. Prajurit yang mengenakan topeng mawar, buru-buru memohon ampunan. Putra suci Zhou Han, mohon ampuni kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kami tahu kami salah, dan kami tidak berani melakukannya lagi. Saya mohon kepada putra Zhou Han untuk berbelas kasih dan menyelamatkan nyawa kami. Ketiganya memohon ampunan berulang kali, gerak tubuh mereka sama ketakutannya dengan mereka, dan sama rendah hatinya dengan mereka. Seperti seekor anjing, ia berbaring di depan Zhou Han dan memohon belas kasihan.